Selamat sore teman-teman. Nah, teman-teman tahu gak? Fatir tadi baru aja beli ini. Ini namanya kue balok, teman-teman. Nah, jadi kue balok ini itu makanan khas dari Pandeglang. Nah, suapan pertama buat kalian. Hmm, enak banget. Wah. Hmm. Wah, abangnya. Bawang merahnya, guys. Melimpah. Mantap. Oh ya, teman-teman. Seperti yang kita bicarain kemarin, bahwasannya hari ini kita bakalan melanjutin petualangan budaya yang ada di wilayah Saketi. Nah, hari ini kita, hari ini banget. Hari ini kita akan melanjutkan. Kita bakal kembali mengenal budaya yang ada di wilayah Saketi ini. Nah, budaya kali ini itu budaya zikir saman, teman-teman. Tapi seperti yang Fatir bilang kemarin, zikir saman ini berbeda dengan tarian saman yang ada di Aceh ya, teman-teman ya. Zikir saman di sini itu benar-benar asli khas budaya dari Saketi. Tapi sebelum itu Fatir mau telepon teman Fatir dulu, karena dia yang tahu tempat latihannya, latihan si zikir saman ini. Bentar ya teman-teman. Mana sih? Angkat atuh. Ayo, Aing. Ayo, jadi kue yuk. Nah, jadi kan kayaknya Aing mandi lah kadang. Mandi. Nah, dia mah. Oh, bada Isa. Oh, nyatu. Ya, yuk. Salam. Ya, ternyata masih lama teman-teman latihannya setelah Isa. Tapi daripada tidur, mending temenin Fatir yuk. Kita research tentang budaya ini. Let's go. Di sini aku nemu postingan dari akun Instagram Balai Pelestarian Kebudayaan. Lengkap banget informasinya. Dari para pemain mengenakan baju kampret dan ikat kepala. Mereka juga menggunakan alat bantu berupa hihid yang dipukul hingga menghasilkan irama. Irama ini kemudian mengiringi lantunan syair yang menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Uniknya lagi, kesenian ini tuh nggak langsung selesai dalam sekali main, teman-teman. Ada 3 tahap. Tahap pertama itu zikir dari pagi sampai siang. Lanjut tahap kedua dari siang sampai sore. Dan terakhir ditutup dengan saman. Jadi bukan cuma sekedar pertunjukan, tapi rangkaian panjang yang penuh makna. Yuk kita lihat video dokumentasi dan informasi yang aku dapat. Dikir saman dipaenkeunna aya 3 tahap. Mimiti dikir ti isuk nyampe dohor. Kadua asrokol ti dohor nyampe asar. Nu terakhir saman. Syair-syair anu dilantunkeun dina dikir saman eta meunang dina kitab berjanji. Wah, teman-teman, setelah aku ngulik sebentar ya tentang budaya zikir saman, aku gak sabar banget nih buat datang dan melihat langsung bagaimana bisa budaya ini bertahan selama ini gitu. Kalau begitu, sebelum si Ing datang jemput, lebih baik kita mandi dulu supaya nanti si Ing datang ke sini kita sudah cakep ya kan, sudah rapih gitu nih. Tapi santai aja mandinya, jalan kesini juga pada rusak. Si Ing pasti kesusahan buat kesini.
Yuk mandi. Bisa tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Nah teman-teman, gimana nih? Udah ganteng, udah keren gitu kan? Sekarang kita tinggal nunggu si Iing nih. Oh, kayaknya motor si Iing deh. Hihihi. Yuk berangkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Fatir sudah bersama pelestari ya teman-teman ya, sudah bersama pelestari kesenian zikir saman yang ada di Seketi. Kita sudah bersama Pak Amin ya Pak, sebagai ketua sanggar Layung Sari, dan juga ada Pak Uji sebagai humas di sanggar Layung Sari. Nah di sini saya mau tanya-tanya aja Pak ya. Bapak mungkin bisa Bapak ceritakan zikir saman itu apa ya Pak gitu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Layung Sari, yang dimana Layung Sari ini salah satu kesenian tradisional yang bergerak di bidang seni budaya zikir saman. Yang dimana zikir saman ini salah satu kesenian tradisional yang ada sejak zaman kerajaan Banten waktu itu. Yang dimana kesenian zikir saman ini pertama itu dibawa oleh Syekh Saman yang dari yang dari negara-negara kayak sejenis Yaman dan lain-lain, yang dimana beliau menyebarkan agama Islam itu ke Banten melalui zikir saman ini. Pertama itu, yang kedua, zikir saman ini datangnya ke Saketi ini dibawa oleh kesepuhan-kesepuhan yang dari Saketi ini, dari semenjak pengetahuan saya, dari Ki Sarimi, Ki Dulang ya kami Ki Samandulang dulu, Ki Sarimi, terus ke Jasman ya, Manimong, terus ke Makolot Bakar, Makolot Jasman, Makolot Inan, Mainting, Surya. Terakhir itu kami. Jadi kalau di total itu lebih dari 8 keturunan sepengetahuan kami. Mungkin bertanya kenapa zikir saman ini sama dengan saman yang ada di daerah lain, kayak sejenis Aceh dan Banten kan. Kalau Banten kan terkenal dengan zikir saman Banten, lalu kemudian kalau Aceh itu saman Aceh. Sebenarnya sih sama-sama saja kalau tujuan awalnya yaitu mengajarkan agama Islam ketika Nusantara ini belum mengenal yang namanya
Islam itu sendiri. Intinya sih saman itu sebuah aliran nih yang dimana tarekat Samaniyah, berasal dari tarekat Samaniyah. Berhubung antara Aceh dan Banten ini berbeda kebudayaan, Aceh dengan Melayunya, Banten dengan kebudayaan Bantennya. Cuma beda metode aja gitu. Mungkin sekilas ya seperti itulah gambaran-gambarannya. Mungkin lebih lanjut kita akan bedah lagi lebih dalam. Ini Pak, kalau asal usul zikir saman sendiri itu gimana ya Pak? Kayak sejarah zikir saman ini tercipta. Jadi zikir saman ini awal mulanya itu adalah metode syiar yang dimana ketika zaman penjajahan waktu itu kita kan tidak mungkin terang-terangan yang dimana menyebarkan agama Islam karena waktu itu resikonya kan dengan nyawa. Maka dari itu mungkin para sesepuh-sesepuh dahulu menyebarkan agama Islam khususnya di Banten ini ya melalui seni kebudayaan. Contohnya di Saman itu kan ada beluk, terus ada zikirnya, yang dimana waktu itu kan beluk itu adalah sebuah metode untuk memanggil para jemaah. Mungkin kaitan dengan masalah sejarahnya, gambaran singkatnya seperti itu. Adapun nanti metode-metode zikir saman bisa ditanyakan kepada ketua dan kepada yang lainnya. Itu sepintas sejarahnya ya, yang Sekilas yang Bapak tahu gitu. betul. Makna atau pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan melalui zikir saman ini? Kalau maknanya sih lebih kepada yang dimana kami cuma mewarisi bahwasannya kesenian tradisional ini adalah bagian dari syiar, bagian dari dakwah. Yang namanya dakwah itu kan tidak harus selalu kita bersorban, berpeci, melalui seni dan budaya pun kita salah satu dakwah. Mungkin ini metode kami melalui zikir saman seperti itu. Mungkin itu maknanya. Maka kami dari Layang Sari mencoba meneruskan dari beberapa generasi, mencoba untuk mendidik para junior melestarikan dengan baik itu ada yang di tingkatan sekolah dasar, SMP maupun SMA. Biasanya zikir saman ini ditampilkan di momen atau acara apa aja gitu Pak? Ya. Untuk zikir saman ini sih sementara kami hanya di tatanan-tatanan masyarakat saja, yaitu acara-acara Maulid Nabi, acara-acara pernikahan, itu pun ketika memang misalkan ada yang mengundang kami. Lalu selebihnya mungkin ketika acara-acara peringatan hari besar kayak ulang tahun kabupaten itu sendiri, Pemda sendiri ataupun provinsi sendiri. Ketika ada panggilan seperti itu. Tapi khususnya sih saman ini selalu diundang melalui acara-acara hari besar Islam kayak Maulid gitu. PHBI ya. Iya. Kaitan dengan masalah teknis saman itu sendiri ada beberapa yang memang mungkin tahapan-tahapannya mungkin itu nanti bisa dijelaskan oleh 3 tahapan. Pertama zikir, yang kedua asrokol, yang ketiga saman. Makanya itu disebut zikir saman itu 3 tahapan. Kalau di acara maulidan itu kita tampilkan yang pertama itu zikirnya dulu. Zikir itu kita kalau memulai zikir itu kadang dari jam 9 sampai jam setengah 12 dimulainya. Pagi atau malam? Pagi. Dari jam setengah 12 sampai jam 1 itu istirahat, mulai lagi. Yang tahapan kedua itu asrokol dari jam 1 sampai jam 4. Dari jam 4 itu baru yang disebut saman. Saman itu kembang ya, kembang. Kalau di bulan Maulid itu kembangnya saman itu yang disebut jemput kembang ya.
jemput kembang atau acara puncaknya itu jemput puncak. Jadi acara zikir saman itu kalau di bulan Maulid itu sehari Sorry, dari pagi iya sampai sehari iya sore gitu ya. iya sampai sore itu cara-cara Nanti ada tahapan-tahapannya iya ada zikir ya, ada zikir dulu, zikir, terus terus asrokol asrokol sama sama itu puncaknya ya, Pak. puncaknya hiburannya itu puncaknya. Di sini Pak, apakah generasi muda kayak anak-anak gitu Pak masih banyak atau ada aja gitu yang mau belajar tentang zikir saman ini? Ada. Oh, Nah, ada. kalau di tempat kami ini di Layung Sari ya kami masih merekrut anak-anak muda yang bener nyarinya. Masih banyak yang mau belajar zikir saman itu ya masih. Soalnya kalau di sini itu dari SD, SMP sampai pemudanya itu masih dipakai acaranya masing-masing acara. SD kalau SD ya ada acara kenaikan kelas di SD dipentaskan anak SD-nya. Kalau acara di SMP ya dipentaskan anak SMP-nya. Kalau pemuda itu dia ya digabungkan sama yang tua-tua seperti kami. Iya. Iya. Jadi sesuai tingkatan Pak ya. Iya. Iya ada. Menurut Bapak, kenapa sih penting bagi kita, terutama anak-anak muda gitu, untuk belajar tentang kesenian zikir saman ini, Pak? Ya pentingnya zikir saman itu sebagian ilmu pengetahuan agama ya. Ilmu agama soalnya di situ ada kita berjanjinya. Kita baca-baca sholawat tuh bukan bukan sholawat dari talaran yang begitu saja, ada kitabnya. Ada kitabnya. Sekalian kita ya belajar supaya tahu sholawat itu kan ada dari kitab itu kan pelajaran juga bagi Buat anak-anak generasi ya. anak Ya. supaya tahu kayak marhaba asrokol itu kan yang dibaca seperti dibeluk apa saman itu kan itu yang dibacanya. Jadi kita supaya tahu kenapa zikir saman itu jangan sampai hilang, karena ya itu tadi kata Pak Pauji sebagian siar itu pelajaran agama kita memuliakan kanjeng Nabi Muhammad itu. Ya. Berarti kalau kayak di sekolah mah kayak pelajaran agama Islam gitu kan? Ya sama gitu. Beda cara. Iya. Beda cara. Kayaknya kita pakai seni. iya kali ya. Kayaknya anak-anak muda juga lebih tertarik ya sama yang ini mungkin Pak ya. Iya. Karena mereka juga kan Kayak penasaran. kita kalau pelajaran samannya itu kan ada pencak silatnya di situ Ada dimasukkan silat juga. ya silatnya. Jadi nggak sekedar saman tarian samannya itu dari jurus dari silat yang dipakainya. Jadi pelajaran silatnya ada, pelajaran agamanya ada, termasuk. Makanya kami sampai bertahan yaitu. Dan yang nyuruh kami supaya kuat supaya bertahan itu ya bukan orang-orang sekitar di kami juga, bukan, tapi orang-orang tua yang dulu yang para ulama, abuya ya itu. Makanya kami selalu siap lah gitu. Yang menunjukkan amanat gitu ya. Iya. Buat selalu menjaga zikir saman ini. Gitu. Iya itu. Dan memang zikir saman ini dulu sempat menjadi salah satu eskul juga ya. Di eskul. Di sekolah, tapi khusus untuk lingkungan Pandeglang dulu cuma bertahan beberapa tahun karena memang waktu itu kami mencoba untuk eksis di seni budaya, kemudian koordinasi dengan beberapa dinas yang ada. Nah, kemudian itu memutuskan melalui SK Bupati untuk menjadikan eskul, tapi itu cuma beberapa 1 tahun lah kurang lebih. 1 tahun. Kenapa itu Pak? Kok nggak ada lagi? Karena waktu itu memang
tidak apa ya, tidak semuanya masuk juga gitu. Tidak, mungkin ada yang senang, ada yang enggak. Iya. Seperti itu. Beda-beda juga. Tapi untuk yang sekarang sih alhamdulillah untuk zikir saman ini sudah mulai eksis kembali gitu. Karena memang untuk beberapa tahun ke belakang apalagi pasca Covid waktu itu kami sangat benar-benar kesulitan. Iya. Semua seni budaya mungkin juga merasakan Iya, sama sama juga sama merasakan kalau. Iya. Gimana sih Pak proses pewarisan kayak kepengurusan gitu Pak ya, dari generasi ke generasi gitu Pak? Mungkin ada proses tersendiri gitu. Sebenarnya tidak ada proses khusus sih ya, lebih kepada amanat dan keamanat aja sih. Tidak ada simbol khusus, tidak ada proses harus seperti apa dari temurun. Jadi intinya lebih kepada pelestarian. Ya, mungkin siapa yang akan ditokohkan, ya mungkin itu yang akan meneruskan kembali. Karena memang zikir saman ini bukan apa ya, khususnya Layang Sari ini bukan seni kebudayaan yang memang punya keluarga ataupun punya tertentu. Jadi intinya yang lebih penting itu bagi kami pelestariannya itu sih. Berarti nggak ada proses kayak seremonial kayak gimana, nggak ada gitu ya? Kayak pokoknya nanti dijaga gitu. Iya, ya, seperti itu. Apa sih Pak tantangan terbesar gitu ya yang Bapak hadapi di era modern ini gitu Pak? Paling memang tidak dipungkiri ya, seiring modernisasi apalagi mengenai zikir saman kesenian, mungkin kita juga agak sedikit kerepotan dengan kesenian modernisasi ya. Iya. Contoh banyak lah, artinya jangan kita berbicara kesenian tradisional, bahkan kesenian yang lain juga kan serangan dari kesenian modern kayak ekpop dan lain-lain itu kan sudah banyak. Apalagi kan sekarang anak-anak SD juga. Lalu kemudian kaitan dengan tantangannya sendiri, justru itu bukan menjadi sebuah hambatan bagi kami. Kami meskipun istilahnya kesenian tradisional, bagaimana caranya kami selalu berpikir bahwa kesenian ini tidak boleh mati. Iya. Dan mungkin ada beberapa modernisasi juga ya, termasuk di dalam zikir saman itu sebenarnya Layang Sari ini adalah sanggar tertua ya, kaitan dengan zikir saman. Karena dari beberapa daerah juga itu kadang-kadang suka belajar ke sini, baik itu penelitian dan lain-lain. Bahkan sempat ada yang dari Malaysia waktu itu Dari luar negeri juga ada Pak. melakukan penelitian di sini. Kami juga agak sedikit waktu itu heran, apa nih dari Malaysia. Kami khawatir bahwa zikir saman ini diakui lagi gitu. Iya. Seperti banyak contoh kan kesenian-kesenian yang lain seperti itu. Dan modernisasi itu sangat-sangat cukup merepotkan juga kalau kami tidak kuat juga sih untuk pelestarian. Jadi dari zikir saman juga ada sedikit modernisasi gitu ya, mengikuti zaman gitu. Betul. Apalagi kan sekarang yang zikir saman, apalagi untuk di daerah khususnya Pandeglang, sebenarnya antara beluk dan zikir saman itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Di mana ada beluk, di situ pasti ada zikir saman. Tapi untuk di Pandeglang sendiri sekarang ada seni beluk gitu. Padahal beluk itu satu unsur kesenian yang memang tidak bisa dipisahkan antara zikir saman dan beluk itu. Jadi di mana ada beluk pasti di situ ada zikir saman. Di mana ada zikir saman di sana ada beluk. Tapi sekarang seiring tadi mungkin itu keinginan dari para pelaku seni antara beluk dan zikir saman itu dipisah. Ada yang namanya sekarang kesenian beluk, ada yang namanya sekarang zikir saman. Bahkan yang lebih prihatin lagi kami mendengar yang dimana kesenian zikir saman ini diperankan oleh wanita gitu. Justru itu menjadi sebuah tantangan kami yang dimana dari zaman dulu kesenian zikir saman ini tidak diperankan oleh wanita gitu. Tapi berhubung mungkin ini dimodernisasi, dimodifikasi oleh beberapa pelaku seni, ya mungkin itu diperankan oleh wanita. Sebenarnya dari kacamata seni, oke, kami tidak menjadi persoalan ya.
Tapi kalau dari kacamata zikir saman itu, tarekat samaniyah itu, pun dari kacamata religi, sebenarnya kami merasa keberatan dengan hal Iya, seperti itu. pasti. Berarti itu juga menjadi tantangan Pak ya Betul. bagi di daerah sini mungkin ya. Betul. Mungkin dari Bapak Min atau Bapak Uci ada pesan nih untuk anak-anak muda tentang zikir saman ini. Kalau dari saya sendiri sih, kita sebagai generasi muda sudah selayaknya harus melestarikan zikir saman ini, khususnya untuk daerah Pandeglang. Iya. Karena ada beberapa contoh kesenian tradisional yang memang sudah mendapatkan penghargaan atau pengakuan khusus dari negara, itu musnah. Banyak sekali kesenian-kesenian yang musnah. Karena apa? Karena tidak ada minat dari anak muda untuk melestarikan itu. Karena dari itu saya berpesan kepada khususnya anak muda dan umum untuk anak muda yang ada di Pandeglang, kami siap welcome ketika memang ada sembilan anak muda yang ingin belajar kaitan dengan masalah zikir saman. Iya. Oke teman-teman, itulah dia ya tadi wawancara bersama pelestari kebudayaan zikir saman yang ada di Kecamatan Seketi ini. Mungkin kalau kita hari ini, wawancara kita hari ini ya, kita ngobrol tadi sampai di sini aja. Wah teman-teman, gimana tadi wawancara bersama Pak Amin dan Pak Uji? Seru kan? Tapi sayang banget kita belum bisa lihat secara langsung latihan harian mereka. Ya gak apa-apa, next time kita usahain buat lihat langsung lah. Tapi setelah ngobrol bersama Pak Amin dan Pak Uji tadi, banyak banget pelajaran tentang zikir saman yang kita dapat teman-teman. Salah satunya yaitu ternyata Sanggar Layung Sari ini adalah sanggar tertua yang ada di Kecamatan Seketi teman-teman. Dan yang dari daerah luar pun itu berguru atau belajar zikir saman itu di Sanggar Layung Sari teman-teman. Wah hebat banget ya Sanggar Layung Sari, mantap. Dan ya next kita akan pergi untuk mendatangi pelestari kesenian dodot teman-teman. Soalnya Fatir penasaran banget nih sama dodot nih. Kan debus udah, zikir saman udah, sekarang tinggal dodot teman-teman nih. Wah. Oke, ikuti terus petualangan Fatir kali ini. See you next time guys. Dadah.